Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab kita, kajian dalam kitab Akhlaqun lil Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita, lebih-lebih memberikan kemudahan dalam melakukan adab akhlak yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari sesuai dengan ajaran baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, di sini beliau menyebutkan tentang adab-adab atau etika-etika yang seharusnya bagi seorang muslim dan muslimat untuk melakukan adab dan etika ini ketika mereka berbicara. Beliau mengatakan, wa takallam bima yunasibul maqam. Berbicaralah, hendaklah kita untuk berbicara sesuai dengan tempat dan waktunya. Berbicara sesuai dengan kondisi. Fala ta'ti bil mudahikati waqtal huzun wala bil muhzinati waqtal farah. Janganlah sesekali kita untuk mendatangkan topik pembicaraan yang lucu sedangkan kita berada di waktu yang bersedih. Wala bil muhzinati waqtal farah, dan janganlah sesekali kita untuk mendatangkan topik pembicaraan yang menyedihkan sedangkan kita berada di waktu yang bergembira. Dan ini berhubungan sekali dengan sebagian ulama yang mengatakan likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Di setiap tempat ada topik pembicaraan yang tepat dan setiap topik pembicaraan ada tempatnya. Wala tadhkuril mustaqdarati waqtal akal. Adab yang selanjutnya adalah janganlah sesekali bagi kita untuk menyebutkan atau membicarakan sesuatu yang jorok, sesuatu yang menjijikkan, yang mana kita berada di waktu yang orang lain melaksanakan makan di dalam waktu tersebut. Wala tusarrih bi syai'in minal uyubil badaniyah fil majlisi man fihi dzalikal aibu. Janganlah sesekali kita menjelaskan, kita menyebutkan, menutur bahwasanya adanya cacat badaniyah, sedangkan di dalam majelis tersebut ada yang mendapati atau ada orang yang terdapat pada dirinya cacat tersebut. Sesungguhnya hal itu bukanlah termasuk adab dan etika bagi seorang muslim dan muslimat. Hatta la yastahyiya aw yatadzakkara khatiruhu. Sehingga orang tersebut tidak sampai tersipu malu akan terdapatnya aib yang ada pada dirinya, au yatadzakkar khatiruhu, atau sampai-sampai tersinggung perasaannya. Wahtaris hinama tatakallamu min an yakhruja lu'abuka au yatanathara riquka min famika. Begitu juga ketika kita berbicara, hendaknya kita berhati-hati supaya ketika kita berbicara jangan sampai ludah itu bertebaran keluar daripada mulut kita. Wala tukthiril isyarata bi ra'sika aw yadika. Begitu juga ketika kita berbicara bersama seseorang, janganlah kita memperbanyak isyarah
janganlah kita memperbanyak isyarah menggunakan kepala atau menggunakan tangan kita. Ada orang berbicara di mana barangnya, kita malah menggunakan isyarah dengan kepala atau menggunakan tangan kita. Maka ketahuilah, kata Shahibul Mu'allif, di sini bukanlah tata krama, bukanlah akhlak, bukanlah etika bagi seorang muslim untuk melakukan hal yang sedemikian. Wa idza su'ilta an syai'in fa'ajib bin nutqi, maka diperjelas oleh seorang mu'allif, apabila engkau ditanya oleh seseorang atas sesuatu, fa'ajib bin nutqi, maka jawablah dengan ucapan, la bitahrikir ra'si awil katifaini, bukan malah menjawab dengan menggerakkan kepala atau menggerakkan kedua bahu. Nah, ditanya mana barangnya, menggelengkan kepala atau menunjukkan isyarah atau bahkan menggerakkan kedua bahu kita sebagai tanda isyarat tidak tahu, maka ketahuilah kesempurnaan akhlak seseorang ketika ditanya adalah ketika ditanya mereka menjawab dengan ucapan. Kalau kita mengetahui sesuatu, maka kita jawab dengan ucapan ya, atau jika kita memang tidak mengetahui, maka kita ucapkan tidak tahu. Kemudian wa idza su'ila ghairuka fala tatasarra' bil jawabi. Kemudian apabila yang dituju atau yang ditanya itu bukanlah kita, melainkan adalah orang yang berada di sisi kita, maka janganlah sesekali untuk mempercepat atau langsung menjawab pertanyaan orang tersebut, sedangkan atau bahkan orang tersebut tidak bertanya kepada kita. Ya, sudah ditegaskan, meskipun kita mengetahui akan jawaban tersebut, janganlah sesekali kita untuk mempercepat jawaban, sedangkan yang ditanya adalah bukan kita. Disebutkan di dalam hadis di video yang sebelumnya, bahwasanya kafabil mar'i ithman an yuhadditsa bikulli ma yasma. Ya. Kafabil mar'i ithman, maka cukuplah bagi seseorang itu mendapatkan dosa, an yuhadditsa bikulli ma yasma. Itu adalah membicarakan topik pembicaraan dari setiap apa yang ia telah dengar. Kemudian juga disebutkan di video sebelumnya, ya, takallam ala qadril hajah, berbicaralah sesuai dengan kebutuhan. Ketika yang ditanya itu bukanlah kita, maka kita janganlah cepat-cepat untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan bukan kepada kita. Li'alla takuna tarthara, di antara berbicara sesuai dengan kebutuhannya, supaya kita tidak termasuk dalam kategori orang yang banyak omong. Ya, disebutkan di dalam suatu hadis, yang mana hadis ini sudah disebutkan di video sebelumnya, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Di antara perkara yang tidak penting adalah banyaknya berbicara lebih daripada kepentingannya. Di sini Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Al-Arba'inun Nawawiyah, beliau menyebutkan, qala aidan, beliau juga mengatakan, haddu ma la ya'nika fil kalam. Ya, definisi daripada perkataan yang tidak penting itu adalah anta takallama bima law sakatta anhu lam ta'tham wa lam tatadarrar halan wa ma'alan. Pembicaraan yang tidak penting adalah ketika engkau berbicara bima law sakatta, yang mana ketika kau berbicara
kau lebih memilih diam, lam ta'tham wa lam tatadarrar. Kamu tidak akan berdosa dan juga kamu tidak akan membahayakan dirimu. Halan wa ma'alan, entah pada saat itu atau akan yang waktu yang akan datang. Maka hendaklah kita untuk menyedikitkan pembicaraan kita, ya, lebih-lebih pembicaraan, topik pembicaraan yang mana pembicaraan tersebut jika kita berdiam kita tidak akan dosa dan tidak akan membahayakan diri kita, entah pada waktu itu atau waktu yang akan datang. Kemudian beliau menjelaskan antara etika atau adab orang yang berbicara adalah wal yakun kalamuka bisautin mutawassitin biqadri an yusmi al mukhatib. Hendaknya ucapanmu, perkataanmu itu menggunakan suara yang sedang, biqadri an yusmi al mukhatib. Sekiranya orang yang mendengar itu sudah bisa mendengar. Li'anna as-sautar rafi' jiddan yu'dhis sami'a wa yadullu ala tayshil mutakallimi wa hamaqatihi. Karena di sini beliau menjelaskan karena suara, berbicara dengan suara yang dengan nada yang tinggi, ya, itu yu'dhis sami', itu mengganggu orang yang mendengarkan. Wa yadullu ala tayshil mutakallim wa hamaqatihi. Dan berbicara dengan nada yang sangat keras, dengan nada yang tinggi, itu menunjukkan atas kekerasan, sifat kerasnya seorang mutakallim, seorang yang berbicara, dan juga menampakkan sifat kedunguan dari orang yang berbicara. Wasautal khafidha la yasma'uhul mukhatib. Akan tetapi kita juga tidak dianjurkan untuk berbicara dengan suara yang pelan. Bagaimana definisi suara yang pelan? Yang mana beliau mengatakan suara yang pelan adalah suara yang tidak sampai, tidak orang yang mendengarnya atau lawan pembicaranya itu tidak sampai mendengar. Wala ta'jal fi kalamika hatta yakuna zahiran mafhuman wa taslama minal ghalat. Begitu juga ketika engkau berbicara, janganlah tergesa-gesa dalam pembicaraan. Hatta yakuna zahiran mafhuman, sehingga pembicaraan kita itu jelas dan mudah dipahami. Wa taslama minal ghalat. Ya. Dan juga tidak tergesa-gesa dalam berbicara itu juga menyebabkan kita selamat daripada kesalahan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penutup, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bikalamin faslin yafhamuhu kullu man sami'ahu wala kullu man sami'ahu. Dahulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbicara dengan pembicaraan yang jelas dan pembicaraan yang mudah dipahami bagi setiap orang yang mendengarnya. Kemudian wala tahtakiril kalam kullahu li nafsik. Di antara adab etika bagi seorang muslim ketika berbicara adalah janganlah sesekali memonopoli atau menguasai pembicaraan sehingga yang berbicara di dalam suatu perkumpulan hanya dia seorang, ya. Walakin a'ti jalisaka nasibahu minhu, akan tetapi berikanlah waktu untuk teman dudukmu, teman bicaramu untuk berbicara, sehingga kita bisa mendengarkan apa yang mereka unek-unekan atau mereka katakan. Ya, mungkin sampai sini saja yang akan kita bahas.
Semoga bermanfaat. Allahul musta'an wa alaihi tuklan thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.